Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kesi. Ini suami saya, Pak Abbas. Ya, sehari-harinya saya ngurus suami saya karena ya umur udah tua. Ya, saya nggak bisa kemana-mana ngurus suami saya. Suami saya mantan pejuang veteran. Maka setiap tanggal 10 November pakai baju begini. Dia mengingatkan waktu dia berjuang. Mama Dede, suami saya punya cerita waktu saat dia berjuang. Saya Pak, 1945 saya itu berjuang mati-matian. Boleh dikatakan ditembak oleh Belanda juga sudah. Sampai kepala saya hampir hancur. Kepala saya hampir hancur. Mama Dede, saya ingin bertanya, apakah suami saya termasuk berjuang jihad? Apakah sama nilainya dengan membela agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Iya, ibu ini udah makan ya Bu? Ya. Tapi masih lemes ya? Ya nggak apa-apa ya, karena usia mungkin yang menentukan ya. Baik, tadi kita sudah saksikan cuplikan tayangan mengenai perjuangan Bapak Abbas, dan ini ada hubungannya dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang berjuang dalam Islam. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Ini Pak Abbas ini berjuang demi kemerdekaan, tapi kadang-kadang banyak orang yang seperti Pak Abbas di hari tuanya senasib lah sama Pak Abbas, tidak diperhatikan. Nah, padahal dalam berjuang dalam Islam itu tinggi nilai ibadahnya, bahkan disebut jihad gitu ya Ma ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi Ma? Ada orang-orang yang udah berjuang tapi di akhir hayatnya malah menderita. Iya. Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu berjuang di dalam Islam. Perjuangan di dalam Islam itu bukan hanya perjuangan yang temporer, yang sekali tempo berjuang, sekali tempo kalau lagi ogah-ogahan, tidak. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya ketika kita waktu masih sekolah, masih kuliah, begitu lulus selesai. Yang namanya perjuangan dalam Islam bukan hanya waktu kita belum punya jabatan, belum punya pangkat, belum punya perusahaan, belum punya kekayaan dan sebagainya. Begitu kita punya jabatan, pangkat, kekayaan berhenti. Tapi Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah dalam ayat ini, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu hari yang yakin. Artinya apa ayat ini? Perjuangan kita dalam Al-Quran dikatakan dari mulai ada kita di alam dunia sampai mati itu tetap berjuang. Barusan kita melihat Pak Abbas, dia bilang kepala saya hampir pecah, hampir hancur. Memang yang namanya perjuangan itu kan jihad. Isinya Pak Abbas nanya, apakah suami saya jihad? Betul, jihad, membela negara. Jihad itu ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan jihad itu akarnya jahad. Jihad itu sulit dan juga lelah. Kenapa? Orang yang berjihad selalu melewati kesulitan dan meletihkan, melelahkan. Ulama kedua mengatakan jihad itu akar katanya juhud, artinya kemampuan. Orang yang berjihad pasti harus punya kemampuan. Dan dia berjuang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
sampai titik darah penghabisan. Itu yang dimaksud dengan jihad dan berjuang. Jangan Anda mengira Anda yang tidak berjuang itu langsung masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jangan kamu mengira kamu akan langsung masuk dalam surganya Allah. Padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Artinya orang yang jatahnya masuk surga ada dua. Dia berjihad, dia bersabar. Ibu-ibu ngurusin rumah tangga jihad. Ngurusin suami, ngurusin anak jihad. Suami nyari duit, berangkat subuh-subuh, pulang sore-sore itu jihad. Asal niatnya ikhlas karena Allah. Apalagi orang kayak Pak Abbas. Dia berjuang, membela negara, niatnya karena Allah. Karena negara amanat dari Allah, itu jihad. Selama yang dia lakukan niatnya karena Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Orang yang berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Niatnya lillah karena Allah. Kalau ibu ngurusin rumah tangga bismillah karena Allah itu jihad. Kalau ibu ngurusin rumah tangga ngomel sebel banget gue punya laki. Hari gini minta duit nggak dikasih. Dulu juga satpam nafsir gue. Misalnya ibu ngomel-ngomel. Lah artinya ibu tidak berjihad. Kenapa? Nggak ikhlas. Ngedumel. Makanya yang disebut jihad itu ikhlas karena Allah. Kita letih, kita lelah, kita sulit. Perjuangan itulah yang dinilai oleh Allah. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain. Kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti kami berikan jalan buat mereka. Maksudnya orang yang jihad karena Allah, dimanapun dia berada, kapanpun dia pasti jalannya oleh Allah diberikan. Insya Allah kita jadi pejuang-pejuang dalam Islam, dalam versi kita masing-masing. Iya. Tapi kalau itu memang nilai ibadahnya tinggi mah, tapi kenapa kehidupannya kasihan gitu mah? Kok nggak balasannya malah nggak pas gitu mah? Masalahnya ini bukan Islam yang salah. Maaf dalam tanda kutip. Negara kita kurang memperhatikan veteran-veteran seperti Pak Abbas. Ya. Harusnya orang-orang yang di atas berpikir negara kita tidak akan merdeka tanpa orang-orang Pak Abbas dan kawan-kawan. Jadi harusnya negara memikirkan minimal maaf dalam tanda kutip. Misalnya kasihlah rumah sederhana seorang hatu. Ya. Kasihlah pensiun yang memadai buat kehidupan mereka sebulan berapa sih? Gitu kan? Ya. Jadi kalau itu saja diberikan rumah buat mereka tinggal yang layaklah dengan kehidupan mereka. Yang dibutuhkan apa sih yang paling primer buat mereka gitu. Dikasihlah gaji sesuai kebutuhan mereka sebulan. Mama yakin mereka aman-aman saja. Ya. Tapi apa yang Abdi tanyakan tadi Ya. itulah negara kita. Makanya bagi siapapun Anda yang di atas yang punya kewenangan yuk. Mereka hargai oleh kita karena tanpa mereka negara kita tidak akan merdeka. Iya.